kita mulai ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini itu kita akan membahas tentang soal praktek waktu UTS kemarin. Jadi di sini yang saya bahas itu yang paket A sama paket B. Untuk praktek paket A ini soalnya seperti ini. Lalu untuk yang paket B soalnya seperti ini. Jadi kalau untuk paket A itu rumus yang berhubungan dengan nested if. Yang untuk paket B itu dia VLOOKUP dan LOOKUP. Jadi sebenarnya ini itu udah ada di praktek kalian. Ini kalau saya mau bilang, kalau untuk yang soal nomor 1, paket A, untuk soal yang paket A, itu dia ambil dari latihan 3 sampai 4. Kalau yang soal paket B, itu latihan, kalau nggak salah latihan 5. Ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalian punya backup latihan ini, kalian tidak akan kesulitan mengerjakan. Cuma setelah saya periksa, kalian punya hasil pekerjaan itu, rata-rata itu nggak bisa mengerjakan. Gitu ya. Ada yang bisa, tapi ya setengah-setengah saja. Jadi saya mulai bahas saja. Jadi di sini saya mulai bahas dari yang paket A. Ini kemarin yang dapat paket A siapa-siapa ya? Mungkin bisa tulis di chat. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi yang paket A itu Ria Bistolen, Sulaiman, Juanda, Esni, Nurhayati, terus Ezra, Monica, dengan ini Friska Obang ada dengan siapa nih Friska? Friska lagi dengan siapa? Dengan Febi Obang, Pak. Siapa? Febi Obang, Febrianti Obang. Sorry, Febi Obang. Febi dan Friska satu ini ya? Febi dan Pak. Friska. Berarti Friska paket A, Febi paket B ya? Iya. Oke. Jadi ini yang penting itu kan saya di sini minta pertamanya minimal 5 peserta didik ya. Jadi bisa juga saya ambil dari sini. Jadi 5 itu saya ambil dari sini. Ini untuk yang paket A. Jadi ada 5 peserta didik. Kita pasang angka. Kalau untuk pasang angka seperti ini. 1, 2. Setelah dimasukin 2 seperti itu, kita bisa tarik ke bawah. Kalau kita beri nama tabelnya, tabelnya kita kasih nomor, terus nama, peserta didik. Jadi ini permintaan pertamanya sudah ya. 5 peserta itu pada tabel tersebut terdapat nilai formatif, nilai tugas, nilai UTS. Oke. Jadi selanjutnya diminta ada nilai formatif, lalu nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS.
supaya tidak memakan tempat, ini bisa kita ambil lagi. Jadi ini kita gabung jadi satu. Ada setengah matang kasih kita lego. Nah, nanti lu juga, Be kasih lu juga. Oke, lalu ini kita kasih informatif, lalu tugas, nilai UTS, lalu nilai UAS. Nah, ya, seperti itu. Oh ya, ini di HP kalian kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Ini bisa kita merge. Ini sudah. Oke, seperti itu ya. Ini bisa kita kasih tabel. Itu caranya tinggal kita bisa klik kanan, lalu kita kasih add border. Nah, jadi permintaan selanjutnya sudah ada nih. Jadi ada minimal 5 peserta didik, sudah ada tabel nilai formatif, nilai tugas, UTS, dan UAS. Nah, untuk nilai akhir, itu cara menghitungnya seperti ini. Jadi ini bisa kita langsung masukkan ke sini. Jadi 0,2. Jadi kalau 20% itu 0,2 ya. 0,2 itu dikali nilai formatif, berarti ini dikali ini. Ini harusnya pakai sama dengan 0,2. Ini bisa pakai ini. Nilai formatif ditambah nilai tugas, lalu ini dibagi 2. Jadi kita harus tambahkan ini. Ini untuk rumus pertama. Lalu setelah diambil nilai formatif dan nilai tugas, terus dijumlahkan dengan 30%, 0,3 dikali nilai UTS. Lalu ditambah lagi 0,5 dikali nilai UAS. Nah, ini 0,3. Oh, ini nilai akhir ya. Berarti ini sementara. Taruhnya di sini. Jadi ini NA deh. Lalu ditambah 0,5 dikali nilai UAS. Nah, jadi rumus ini setelah kita konversi jadi rumus di Excel seperti ini. Jadi 20% itu kan sama dengan 0,2 dikali NF. NF itu nilai formatif yang dijumlahkan dulu dengan nilai tugasnya. Jadi formatif dan nilai tugas itu dijumlahkan yang lebih. Dia dijumlahkan terlebih dahulu, dia harus dimasukkan dalam. Nanti dengan mau marah kapan kuliah. Nah, lalu 30% itu sama dengan 0,3 kali dengan nilai UTS, lalu 50%-nya sama dengan 0,5 dikali dengan nilai UAS. Nah, ini formatnya udah jadi. Nah, ini untuk menambahkan border, selain kita bisa pakai seperti ini, klik kanan lalu pilih border seperti ini,
Itu bisa juga dengan cara tekan kontrol 1. Kontrol 1 muncul seperti ini, format cell, lalu pilih border. Nah, ini tinggal kita tambahkan aja, klik di bagian mana yang mau kita tambahkan. Seperti ini. Nah, ini kita merge saja. Supaya dia bisa, akhirnya itu ada di bawah. Klik tekan kontrol 1 lagi. Kita pilih alignment-nya itu warp text. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita coba masukkan nilai. Misalnya si market untuk formatifnya itu 80, tugasnya 35, ini 90, wattnya otomatis sudah ada di sini. Ini pun kalau misalnya kita mau tambahkan 0 supaya dia bisa angka di belakang 0, itu kita bisa tambahkan ini. Oh, ini gas desimal. Ini udah jadi. Ini tinggal kalau misalnya kita mau tambahkan yang lain, saya coba yang lain. Ini bisa ya, jadi jangan dianggap sulit. Untuk nilai akhirnya, karena awalnya ini sudah kita buat, selanjutnya tinggal bisa kita tarik aja seperti ini. Nah, gitu ya. Secara otomatis, yang lainnya juga langsung terisi. Tuh. Jadi ini untuk pertanyaan yang pertama, itu untuk mendapatkan nilai akhir itu kita udah selesai. Nah, sekarang untuk soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya itu kita harus buat skala penilaian. Di mana skala penilaian itu memiliki kondisi, kalau misalnya dia untuk mendapatkan nilai A itu nilainya harus mutlak 100, kalau nilai B itu antara 80 sampai 99, nilai C itu 60 sampai 79, dan nilai D itu 30 sampai 9. Nah, jadi di sini kita bisa ambilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengerjakan sebelumnya di latihan, itu kalian bisa lihat ini seperti itu. Mirip. Ini ada keterangan nilai hurufnya. Jadi kalau di UTS itu saya tidak minta keterangan huruf setidaknya, tapi hanya keterangan nilai. Nah, tapi yang mungkin agak sedikit berbeda di sini untuk C itu paling tinggi 60, di sini kan 70. Nah, kita buat ya. Jadi ini kasih nama skor skala nilai. Ini kita kasih ini sama juga dengan warp text tadi yang saya bilang untuk skala nilai ini. Ini ada tombolnya di sini. Nah, untuk skala nilai kita bisa ambil dari tiap-tiap nilai teratasnya. Sama seperti yang tadi. Kalau kita pakai lebih besar sama dengan. Ini kita buat lebih besar sama dengan dulu. Jadi yang mau kita bandingin itu kan nilai terakhir, nilai akhirnya. Jadi G4 itu sama dengan 100, maka dia akan otomatis A. Kita harus karena dia huruf harus ada pakai titik. Lalu tambahkan lagi nested if G4 lebih besar sama dengan 80,
maka dia itu tambah lagi if lagi G4 garis besar sama dengan tadi untuk dapat nilai C dia skalanya di 60 tadi akan C if lagi. Nah untuk dapat C dia di skalanya 30 dia G4 atau nilai akhir itu lebih besar dan sama dengan 30 maka dia akan dapat nilai setelah itu maka nilainya tutup pertama hijau ungu proses saya punya harus pakai tikom. Oh, ya, jadi otomatis dapat nilai B ya. Jadi untuk metodenya seperti ini, if G4 atau nilai akhirnya itu dia 100, maka dia otomatis dapat A. Kalau dia dari skala 80 sampai 61, jadi 60, 80 sampai 80 sampai hampir ke 100 itu dia B. 60 sampai hampir 80 itu dia 60 sampai 79 yang 80 itu C, lalu 30 sampai 59 itu D. Kalau dia di luar itu maka E. Sekarang kita coba turunkan ini, kita copy ke sel yang lain. Nah, ya. Jadi ini untuk yang praktek untuk paket A itu ya seperti ini aja jawaban ya. Jadi ini jawaban. Jadi tidak rumit sebenarnya kalau misalnya kalian perhatikan dari tadi. Karena yang saya minta tuh hanya pertama yang jelas datanya ada 5 orang, lalu hitung aja nilai akhir sama skala nilainya. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke yang B ya. Ini untuk yang paket A, lalu paket B. Untuk paket B, di sini sudah ada tabelnya. Supaya lebih cepat, saya bisa copy aja. Lalu tabel gaji dan tabel ini.
Ini tabel gaji, tabel ini pembelajarannya saya record ya. Jadi nanti akan saya bagikan ini. Saya bagikan hasil recordnya ke kalian. Ini bisa lewat YouTube atau mungkin dari WA. Saya bisa masuk di WA, nanti saya share di WA. Kalau tidak itu. Oke, ini ya. Jadi ini tabelnya udah sama seperti tabel yang ada di soal. Sekarang gini, kita mau tentukan gaji pokoknya. Nah, gaji pokok di sini udah ada tabel gaji. Lalu ada ini tabel pajak berdasarkan golongan pegawai. Ini kalau misalnya kalian perhatikan sebenarnya sama dengan yang kita punya di latihan 5 ya, tentang HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, di sini saya buat ulang. Nah, untuk mempermudah kita menggunakan HLOOKUP dan VLOOKUP, itu tabelnya harus kita beri nama dulu supaya mudah. Jadi misalnya seperti ini. Ini kita beri nama dengan ini T gaji. Lalu ini T gaji. Kok sudah pernah ada? Tabel gaji ini tabel pajak. Oke. Sekarang kita gunakan rumus VLOOKUP. Dengan VLOOKUP. Nah, jadi mana yang mau kita bandingkan itu ini. Jadi B4. Lalu tabel array-nya, tabel gaji. Baru dia di indeks nomor berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Berarti kan kita mau ambil gaji pokok. Jadi indeks VLOOKUP-nya boleh ada, boleh tidak. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau 1C itu dia gajinya 1 juta. Sama ya. Sekarang coba kita copy ke yang lain. Sudah ya. Jadi 1A itu 600, 1B itu 800. Nah, sekarang supaya dia tampilannya bisa ada rupiahnya, itu kita bisa ganti di sini, kita ganti menjadi account. Sekarang yang untuk tunjangannya, kita bisa mirip seperti ini. Jadi sama dengan VLOOKUP, lalu ini tetap sama, kita ambil dari golongannya, tabel array-nya tetap di tabel gaji, tapi ini untuk kolom indeksnya itu kita ambil yang tunjangan, berarti ini 1, 2, yang ketiga. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau indeksnya ini 1, 2, 3, 4.
Jadi kalau untuk VLOOKUP indeksnya mendatar, kalau HLOOKUP indeksnya menurun. Ini indeks 1, ini 2. Oke, sekarang untuk transportnya juga kita langsung ketik aja. Ini sama dengan di lookup di keempat tabel gaji. Indeksnya di sini yang mau kita taruhkan transport 34. Tinggal kita kopikan ke bawah seperti ini. Lalu untuk bisa ngambil format yang ini bisa klik di sini, lalu ambil format printer. Kita kalau pagar ini berarti kurang besar. Nah, oke, supaya ada. Nah, selanjutnya kita cari total gaji. Total gaji itu adalah penjumlahan dari tiga tipe gaji ini, dari gaji pokok, tunjangan, sama transport. Coba kita sum aja. Sum ini sampai ini. Jadi D4.2, 4.2 itu sampai. Nah, berarti gajinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat ada tabel pajak di sini. Jadi untuk dapat gaji bersih tentunya total gaji dikurangi dengan pajak. Jadi pajaknya kita ambil menggunakan HLOOKUP, lalu ini kita ambil dari golongan, tabelnya pakai tabel pajak. Nah, indeksnya kita lihat di sini, dia indeks yang kedua. Nah, pajaknya ya 0,4 karena dia 1C si Sulaiman. Kita kopikan aja ke bawah, taruh di tengah. Nah, ini 4% itu sama 0,04. Kalau kita mau jadikan persen, ini bisa kita ganti dengan ini, tipenya persentase atau percentage. Nah, sekarang gaji bersihnya gimana dapatnya? Kan pajaknya 4%. Nah, caranya seperti ini, itu sama dengan total gaji kurang dengan total gaji itu dikali pajak. Jadi total gaji dikali pajak dapat berapa, baru dikurang ke total gaji. Kita lihat ya, hasilnya begitu ya. Nah, ini untuk jawaban paket B. Jadi saya rasa seperti itu ya. Ini untuk UTS paket A jawabannya seperti ini. Kalau UTS paket B jawabannya seperti ini. Oke. Saya rasa mungkin itu kita punya pembahasan hari ini. Kalau misalnya kurang jelas, mudah-mudahan kita minggu depan udah ada tatap muka ya. Jadi nanti dari hasil ini akan saya record nih. Nanti saya share, lalu bisa kalian tonton. Nanti pada tatap muka minggu depan, silakan kalian tanyakan yang kira-kira mana yang kalian kurang mengerti. Gitu ya. Selanjutnya, saya mau bahas tentang kelengkapan tugas. Ini tugas kalian itu kalau misalnya saya lihat di sini sudah ada 5 ini tugasnya. Ini tugas pertama. Tugas pertama yang mengerjakan baru 17 orang. Masih banyak yang belum. Ezra, Martin, Juanda, Alfa. Nah, ini nanti saya rekap aja. Ini
supaya kalian tahu ya. Jadi tugas pertama itu hanya 17 orang. Lalu tugas yang kedua itu 21. Tugas yang ketiga 20 orang. Tugas yang keempat 19. Tugas yang kelima 15 orang. Jadi ini nanti saya rekap ini tugasnya, lalu nanti di pertemuan berikutnya saya tampilkan siapa yang sudah lengkap dan siapa yang masih bolong-bolong tugasnya. Oke. Saya rasa sampai di sini, silakan kalau misalnya ada yang memberikan tanggapan. Halo. Ini nanti saya share juga ya. Pembahasan UTS paket A sama paket B nanti saya share di saya share di student. Nanti bisa kalian download lewat download material. Siapa? Ada yang masih ingat kok? Kita tuh terakhir pertemuan keberapa? Ada yang masih ingat, Bro? Wah, ini ada yang suara ayam, ini siapa? Suara kotek-kotek di belakang. Oke, jadi saya rasa begitu saya dulu ya. Ini ada saya record yang dari awal sampai tengah tadi. Nanti saya coba edit, lalu saya kirim di WA atau nanti saya upload di YouTube lalu saya share linknya. Oke, jadi saya rasa demikian dulu ya kita punya pertemuan hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Ya, Pak. Ini totalnya ada berapa? Ada 13 orang ya, lumayan. Ini udah saya screenshot untuk saya laporkan ke saya screenshot ya. Jadi nanti ini saya laporkan ke Pak. Siapa? Siapa? Seperti ini. Nanti ini saya kirim ke Pak Raden. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan di kelas. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Lanjut deh.